Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Hidup ini tak selalu tenang. Kadang hati gelisah tanpa sebab yang jelas. Kadang kita tersenyum, tapi di dalam dada terasa sesak. Kadang kita ingin marah, menangis, bahkan menyerah. Itu tandanya, emosi negatif sedang memenuhi ruang dalam hati dan pikiran kita. Marah, kecewa, iri, benci, takut, sedih yang tak kunjung reda. Jika terus dibiarkan, semua itu akan menjauhkan kita dari kebahagiaan dan bahkan dari Allah. Namun sahabat, ketahuilah, Allah tidak menciptakan masalah tanpa jalan keluar. Hari ini, kita akan membahas 7 langkah penuh makna untuk menghilangkan emosi negatif dan menemukan ketenangan batin yang hakiki. Bukan sekadar teori, tapi langkah nyata yang bisa kamu amalkan setiap hari. Yuk kita mulai. Langkah 1, sadari dan terima emosimu, jangan menolaknya. Langkah pertama adalah menerima. Sering kali kita terbiasa menolak emosi, berpura-pura kuat, atau memaksa diri untuk baik-baik saja. Padahal, emosi itu bagian dari fitrah manusia. Bukan untuk ditolak, tapi untuk dikenali. Cobalah duduk diam dan ucapkan dalam hati. Aku sedang marah. Aku sedang takut. Aku merasa kecewa. Dengan kesadaran ini, kamu mengakui keberadaan emosi tanpa membiarkannya mengendalikanmu. Karena ketika kita sadar, kita punya kendali. Tapi ketika kita menyangkal, justru emosi itu yang mengendalikan kita. Langkah 2, tenangkan diri dengan nafas dan diam sejenak. Saat emosi negatif menyerang, jangan langsung bereaksi. Ambil waktu untuk berhenti sejenak. Tarik nafas perlahan. Tahan selama 3 detik. Lalu hembuskan perlahan. Lakukan ini minimal 5 kali. Latihan sederhana ini mampu mengaktifkan sistem ketenangan dalam tubuh kita dan meredam lonjakan emosi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, jika kamu marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika belum reda, maka berbaringlah. HR Abu Dawud. Luar biasa, karena Islam sudah mengajarkan cara mengelola emosi dengan elegan dan penuh kesadaran. Langkah 3, ekspresikan emosi dengan cara yang sehat. Jangan pendam terlalu lama. Emosi negatif seperti air dalam bejana, kalau terus ditahan, ia akan meluap dan melukai. Cara mengeluarkannya. Tulis di jurnal. Menangis saat salat malam. Curhat pada orang yang bijak. Bicaralah pada Allah dalam doa yang jujur. Kadang bukan jawaban yang kita butuhkan, tapi didengar dan dimengerti. Dan Allah adalah pendengar terbaik. Langkah 4, gantikan pikiran negatif dengan zikir dan kalimat positif. Saat pikiran buruk muncul, jangan biarkan ia tinggal terlalu lama. Segera lawan dengan zikir dan kalimat positif. Ucapkan, astagfirullah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billah. Kalimat ini bukan hanya penghibur, tapi obat untuk jiwa yang resah. Karena zikir itu seperti cahaya yang mengusir gelapnya hati. Jangan lupa, pikiran negatif adalah bisikan syaitan. Jangan biarkan ia bercokol di hati. Usir dengan cahaya zikir. Langkah 5, kembali ke sumber ketenangan, salat dan Al-Quran. Hanya kepada Allah kita kembali. Saat hati tidak tenang, jangan abaikan salat. Berwudulah dengan niat menyucikan bukan hanya tubuh, tapi juga pikiran. Dalam salat, curahkan isi hatimu. Jangan buru-buru. Perpanjang sujudmu, karena itu adalah posisi terdekatmu dengan Allah. Buka juga Al-Quran. Bacalah perlahan, hayati maknanya.
Karena setiap ayat adalah obat jiwa, bukan sekadar bacaan. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Langkah 6. Maafkan dan lepaskan beban hati. Salah satu sumber emosi negatif terbesar adalah menyimpan luka dari orang lain. Tapi sahabat, mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan. Mengampuni adalah tanda bahwa kamu ingin melepaskan diri dari beban masa lalu. Bila kamu sulit memaafkan, cukup ucapkan, "Ya Allah, aku ingin memaafkan, tapi aku masih sakit. Tolong bantu aku." Allah melihat usaha hatimu, dan Dia akan menyembuhkan. Langkah 7, jaga lingkungan, jaga energi, jaga hati. Lingkungan berpengaruh besar pada keadaan jiwa. Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang suka mengeluh, bergosip, atau menebar aura negatif, perlahan jauhilah. Dekatkan dirimu dengan lingkungan yang menyejukkan. Majelis ilmu, sahabat yang soli, konten-konten Islami yang membangun hati. Karena hati yang tenang tak akan tumbuh di ladang yang kotor. Rawat dirimu, jaga pikiranmu, dan pilih asupan jiwamu dengan bijak. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Ketenangan bukan hadiah dari dunia luar, tapi buah dari kerja hati, pikiran, dan keimanan kita kepada Allah. Tidak ada manusia yang luput dari emosi negatif. Tapi ada manusia yang tahu caranya mengelola emosi itu, dan menjadikannya jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Jangan menyerah bila saat ini kamu masih gelisah. Teruslah berjuang, karena Allah melihat setiap upayamu. Semoga 7 langkah ini bisa menjadi petunjuk untuk hatimu yang sedang mencari kedamaian. Dan semoga hidup kita selalu diliputi cahayanya. Amin ya robbal alamin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah. Kita bertumbuh bersama dalam cahaya iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.